Baik, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode integrasi parsial. Ya, mungkin saya kurang tahu kalau misalkan dulu waktu SMA Anda pernah mempelajarinya, mungkin juga seringkali Anda mendengar istilahnya integral parsial. Ya. Tetapi kalau setelah saya lihat lagi bahasa Inggrisnya itu partial integration. Ya, integration itu integrasi, ya, proses perintegralan. Berarti bukan integral parsial, tapi ya integrasi parsial. Oke, di sini kalau kita sebenarnya ini membalik dari aturan perkalian. Ya kita tahu aturan perkalian ya, turunan dari UV gitu ya. Ini aturan perkalian. Aturan perkalian. Turunan dari U kali V gitu terhadap X. Dari mana U dan V ini mungkin suatu fungsi dalam X begitu, ini akan sama dengan apa? Ya kita bisa nyebutnya U aksen V ditambah UV aksen. Ya. Tapi kalau dalam simbol Leibniz ya kita menyebutnya ya DU per DX dikali V ditambah U dikali DV per DX. Ya, atau kalau kita nggak tahu ya ini variabelnya apa gitu ya, kita bisa saja mengatakan ya diferensial dari U kali V begitu sama dengan V dikali DU ditambah U dikali DV. Ya, semoga saya membuat V-nya cukup lanjut dan U-nya cukup bulat untuk Anda bedakan. Nah, seandainya ini saya integralkan, apa yang terjadi? Ya. Integral dari D U kali V sama dengan integral dari V dikali DU ditambah integral dari U dikali DV. Ya, tentunya integral dari diferensial, ya dia akan kembali ke dirinya sendiri kan. Ya, jadi integral tentu dari diferensial UV ya berarti kembali ke UV sendiri. Ya. Berarti di sini U dikali V sama dengan integral dari V dikali DU ditambah integral U dikali DV. Ya, atau kalau saya pindahkan ruasnya begitu, saya dapatkan rumusnya adalah integral dari U dikali DV ini sama dengan U kali V dikurangi integral V kali DU. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan rumus dari integrasi parsial. Ya, prinsipnya adalah kalau Anda punya suatu bentuk integral yang di dalamnya ada bentuk perkalian, Anda bisa mengubahnya menjadi bentuk yang di ruas sebelah kanan. Ya, jadi di sini bagian dari integral ini kan mungkin bentuk perkalian. Anda mengambil sebagian dimisalkan sebagai U dan sebagian yang lain dimisalkan sebagai DV atau turunan dari V, ya, diferensial dari V, ya. Kemudian Anda bisa mengubahnya menjadi bentuk yang di ruas kanan. Ada bentuk U dikali V dikurangi integral V dikali DU. Nah, oke, mungkin bagaimana ya implementasinya? Mungkin saya coba contoh yang sederhana dulu saja, ya. Contoh yang mungkin bisa memberikan gambaran, ya. Integral dari X dikali cos X dx. Kalau Anda mengintegralkan X, ya Anda tahu ya, jadi setengah X kuadrat. Anda mengintegralkan cos X jadi sinus X. Tapi bagaimana kalau Anda mengintegralkan X dikali cos X dx? Nah, tentunya di sini Anda jangan menggunakan aturan perkalian ya, seperti pada turunan ya. Tapi Anda menggunakan rumus integrasi parsial. Nah, ini kan sebenarnya merupakan bentuk perkalian ya. Bagaimana kalau saya misalkan ya, jadi yang X ini saya misalkan sebagai U, lalu kemudian cos X dx ini menjadi dV.
Jadi saya misalkan ya yang X menjadi U, lalu kemudian yang cos X dx menjadi dV. Apa yang terjadi? Ya, kalau U nya sama dengan X, ya berarti kita akan dapatkan bahwa DU sama dengan DX. Ya, DU sama dengan DX. Karena ini adalah dua hal yang sama, ya. dV sama dengan cosinus X dx. Artinya apa? V itu sesuatu yang kalau diturunkan terhadap X adalah cosinus. Berarti mau tidak mau V harus ada sama dengan fungsi sinus, ya. Berarti di sini V adalah fungsi sinus. Ya. Jadi kita seperti mengintegralkan ya bagian dari dV ini untuk mencari V-nya. Jadi kalau dV sama dengan cos X dx, berarti V ini sesuatu yang kalau diturunkan terhadap X menjadi cosinus X. Berarti V tidak lain adalah sinus X. Oke, kita sudah dapat informasi mengenai UV, DU, DV. Kita ubah di sini. Ini menjadi U dikali V dikurangi integral V dikali DU. U-nya apa? X. V-nya sin X. Dikurangi dengan integral V DU. Ya, berarti minus integral dari V sinus X dikali DU, yaitu DX. Nah, sekarang kita punya apa? Yang ini menjadi integral yang bisa dikerjakan langsung. Integral dari minus sin X, ya. Nah, ini tadi minusnya. Berarti apa integralnya? Menjadi cosinus X, ya. Ya, berarti di sini X dikali sin X. Ini saya anggap sebagai minus sin, ya. Berarti plus cos X. Dan jangan lupa tambahkan konstanta. Seperti ini, ya. Jadi ini sebenarnya ya kalau anda melihat persamaan ini ya ini sebenarnya nggak lebih dari suatu kesamaan, ya. Tetapi yang di poinnya adalah pertama Anda itu punya suatu bentuk integral U kali dV, integral dalam bentuk perkalian, dan Anda tidak bisa mengintegralkan secara langsung. Oleh karena itu Anda mencari strategi bagaimana memodifikasinya. Mungkin Anda mencoba menggunakan metode substitusi yang sayangnya mungkin tidak menemukan solusi. Nah, tetapi mungkin Anda bisa memisahkan bentuk perkalian itu menjadi bentuk U dikali turunan V. Nah, kalau Anda bisa memisahkan itu, Anda bisa mengubahnya menjadi bentuk yang di ruas kanan. Ya, jadi sebagian dari yang di ruas kiri akan menjadi U, dan sebagian lagi yang melekat pada dx akan menjadi dv. Sehingga kita bisa mengubahnya menjadi bentuk yang di ruas kanan, sehingga nanti kita bisa menghitung integralnya dengan lebih mudah. Dari contoh sebelumnya, mungkin akan ada yang bertanya, kenapa yang dipilih sebagai U adalah yang X, lalu yang menjadi dv adalah cos X dx? Loh Pak, bukannya perkalian itu komutatif? Artinya kan sebenarnya X kali cos X ini kan sama aja kan dengan cos X dikali X. Kenapa kok tidak diambil U-nya sama dengan cos X dan dv-nya sama dengan X dx? Nah, kita coba bagaimana seandainya kita memilih yang seperti ini. Ini juga nggak salah sebetulnya, karena kan sama-sama bentuk U kali dv, ya. Tinggal Anda membalik saja bagaimana urutannya, tidak masalah, ya, mestinya, ya. Tapi coba, kalau U-nya sama dengan cos X, berarti DU itu kan berarti turunan dari U menjadi negatif sin X dx. Oke, lalu dv itu X dx. Berarti V kalau diturunkan terhadap X jadi X. Berarti V adalah integralnya. Ya, berarti V adalah setengah X kuadrat. Ya.
Nah, lalu bagaimana seandainya informasi ini kita terapkan pada integral yang kita punya? Hasilnya menjadi apa? Ya, ini akan menjadi U dikali V, gitu ya. U dikali V dikurangi integral V dikali du. Berarti ini akan menjadi U-nya apa? Cosinus X dikali V setengah X kuadrat. Ini ya, U dikali V ya, dikurangi integral dari V setengah X kuadrat dikali du minus sin X dx. Ya, atau kalau misalkan kita mau mengeluarkan tanda minusnya, ya berarti menjadi ini setengah X kuadrat cos X ditambah, mungkin setelah saya keluarkan, setengah integral dari X pangkat 2 sin X dx. Apakah ini benar atau salah? Jawabannya ini tidak salah, ya, karena Anda sudah menggunakan rumus dengan benar, ya, bahwa integral U kali dV sama dengan U kali V dikurangi integral V kali du. Masalahnya adalah ini membuat keadaan menjadi lebih tidak baik. Di soal awal saja X-nya cuma pangkat 1, itu aja sudah mengganjal. Di sini masih X pangkat 2. Berarti ini kan malah membuat keadaan semakin sulit kan. Nah, ini sebenarnya nggak salah, ya, artinya benar integral S cos X ini sama dengan ini, itu betul, ya. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi malah bentuk integral yang baru malah lebih rumit daripada integral yang lama. Yang lama saja cuma X pangkat 1, ini X pangkat 2. Ya. Nah, jadi kalau untuk menjawab kenapa tidak dipilih U sama dengan cos X dan dV sama dengan X dx, jawabannya adalah karena pemilihan U dan dV yang semacam ini membuat integral yang di ruas kanan menjadi lebih rumit daripada integral awalnya. Kembali kita harus ingat bahwa tujuan dari kita ini melakukan berbagai macam teknik pengintegralan adalah untuk membuat integralnya menjadi lebih sederhana dan lebih dapat dikerjakan secara langsung, bukan malah membuat keadaan lebih sulit. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa itu nggak ditukar, ya karena cara yang tadi itu bisa langsung menyelesaikan masalah, dengan cara yang ini tidak. Itu alasannya, ya. Jadi setiap metode itu tujuannya adalah untuk menyederhanakan. Kita punya integral U kali dV. Nanti pakai rumusnya integrasi parsial, kita menemukan integral V kali du. Harapannya adalah integral dari V kali du ini haruslah menjadi integral yang lebih sederhana. Kalau ternyata nggak lebih sederhana, ya berarti dia tidak menyelesaikan masalah. Oke. Kita coba contoh yang berikutnya, ya. Seringkali kita juga mungkin perlu untuk menggunakan metode ini lebih dari sekali. Misalnya, ya, saya berikan contoh, ya. Mungkin contoh berikutnya lagi, gitu ya. Contoh yang kedua, gitu ya. Integral dari X pangkat 2 dikali E pangkat 3X dx. Nah, di sini sebenarnya punya begini, ya. Anda punya U kali dV. Di hasil setelah Anda gunakan rumus integrasi parsial, Anda punya integral V kali du. Berarti U-nya diturunkan, V-nya diintegralkan. Kan begitu. Berarti kita kalau memilih U yang mana, carilah bentuk U yang kalau diturunkan akan tampak lebih sederhana. Nah, berarti di sini lebih baik kalau kita pilih yang X pangkat 2, ya. Jadi di sini U-nya kita pilih yang X pangkat 2. Karena apa? Kalau diturunkan menjadi 2X dx. Seenggaknya dari pangkat 2 ke pangkat 1 lebih sederhana kan? Seenggaknya, ya.
Lalu dv-nya ini adalah E pangkat 3x dx. Nah, berarti V-nya adalah ya kebalikannya dari rumus turunannya, sepertiga E pangkat 3x. Ya, saya nggak perlu tambahkan konstan di sini. Ya. Nah, berarti yang ini akan menjadi, ya ini kan U, ini dv-nya gitu ya. Ini akan sama dengan U dikali V dikurangi integral V dikali du. Ya, ini sama dengan X pangkat 2 dikali sepertiga E pangkat 3x dikurangi dengan integral V, yaitu sepertiga E pangkat 3x dikali 2x dx. Ya, kan kalau kita coba rapikan ya, lebih baik kalau koefisien itu paling depan, kemudian baru yang suku banyak, lalu baru yang eksponen. Ya, ini menjadi sepertiga X pangkat 2 dikali E pangkat 3x dikurangi, ya ini 2/3 ya, 2/3 integral X dikali E pangkat 3x dx ya, seperti ini. Nah, ternyata di sini kita masih belum bisa mengintegralkan secara langsung. Tetapi kalau kita memilih langkah yang sebaliknya, kita memilih dv-nya yang x pangkat 2, nanti malah di sini ada punya x pangkat 3, lebih tidak menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Ya, integral yang ini kita kerjakan lagi dengan integrasi parsial. Jadi kita 2 kali kerja. Ya, itu sayangnya ini adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan, gitu ya. Oke. Yang bagian ini ya saya kerjakan secara terpisah. Nanti hasilnya saya kembali ke bawah. Oke, integral dari x dikali E pangkat 3x dx. Ya, yang ini saya jadikan U, yang ini saya jadikan dv. Berarti du-nya sama dengan dx. Lalu yang E pangkat 3x dx, ya berarti sama V-nya adalah sepertiga E pangkat 3x. Berarti ini menjadi apa? Ini menjadi ya masih U kali V dikurangi integral V kali du. Ini berarti sama dengan X dikali sepertiga E pangkat 3x dikurangi dengan sepertiga E pangkat 3x dikali du, yaitu dx. Ya, berarti di sini ya kita dapatkan ini sepertiga x dikali E pangkat 3x dikurangi sepertiga dikali integral E pangkat 3x dx. Nah, yang ini kita bisa selesaikan langsung, ya ada rumus langsungnya. Berarti ini sama dengan sepertiga x E pangkat 3x minus 1/9 E pangkat 3x tambah konstanta. Ya, jadi ternyata setelah kita 2 kali melakukan integrasi parsial, kita bisa mendapatkan ya hasil yang hasil integral yang dapat dihitung dengan rumus langsung. Nah, hasil ini kita kembalikan ke soal yang di awal mau kita kerjakan, ya. Nah, ini sama dengan sepertiga x pangkat 2 dikali E pangkat 3x dikurangi 2/3 dikali, ya kita ganti dengan ini kan, sepertiga x E pangkat 3x dikurangi 1/9 E pangkat 3x tambah suatu konstanta. Ya, kita coba sederhanakan menjadi ini sepertiga x pangkat 2 E pangkat 3x min 2/9 x E pangkat 3x ditambah 2/27 E pangkat 3x. Ya, ini mungkin jadi min 2/3 konstanta, begitu.
Tapi ya saya kira nggak masalah. Ini kan sebenarnya juga pasti merupakan suatu konstanta gitu ya. Anggap aja ini plus K ini ya, seperti ini. Ya kan hanya masalah simbol saja ya. Di sini C-nya ini menandakan konstanta di bagian yang ini, ya, bagian integral yang X, pangkat 3X. Tapi di sini min 2/3C ya oke lah. Ini bisa kita anggap saja ini sebagai suatu konstanta juga. Ya, dengan K-nya adalah min 2/3 dari C. Seperti ini. Wow, cukup panjang ya. Oke. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ya semacam pola ya. Pertama kita punya fungsi pangkat 2 ya, X pangkat 2, pangkat 3X. Kita gunakan integrasi parsial satu kali, kita masih belum bisa menyelesaikan integral yang di ruas kanan. Tapi seenggaknya pangkatnya turun satu kali, terus satu tingkat ya, jadi X dikali pangkat 3X. Lalu kalau kita kerjakan sekali lagi, nanti yang unsur X-nya hilang ya, sehingga yang ini bisa dikerjakan dengan rumus langsung. Ya, tentunya Anda bisa membayangkan kalau itu untuk yang X pangkat 3 ya, berarti Anda harus mengerjakan integrasi parsial sebanyak 3 kali. Ya, tentunya ya saya mencoba untuk ada di ujian nanti ya akan mencari soal yang cukup manusiawi untuk dikerjakan ya. Ya memang nanti juga ini kemudian memunculkan ada beberapa pola yang secara cepat begitu ya. Tapi kalau Anda hanya menggunakan yang ini turunkan, yang ini integralkan, lalu silang-silang seperti itu, ya Anda mungkin nggak akan dapat maknanya ya. Jadi di sini saya jelaskan step by step, dan nanti Anda akan melihat bagaimana benang merahnya. Oke, baik. Untuk yang metode integrasi parsial, saya tambahkan lagi satu contoh ya. Karena dari dua contoh yang pertama tadi selalu dipilih U-nya adalah yang X pangkat sesuatu ya. Apakah yang X pangkat 1 atau X pangkat 2 atau yang X pangkat N. Nah sekarang kita coba ya, itu bukan merupakan suatu kewajiban. Kita lihat contoh integral X dikali ln X dx. Mungkin Anda akan berpikir bahwa ini sama seperti tadi ya, yang X kali cos atau yang X dikali pangkat sekian. Mungkin aja ini X-nya jadi U dan X-nya jadi dV. Oke, kalau U-nya sama dengan X, DU sama dengan dx. Tapi kalau dV sama dengan ln X dx, V-nya apa? Jangan menjawab seperti X ya, itu turunannya, bukan integralnya. Nah, masalahnya adalah di sini kita belum tahu, at least sampai saya menjelaskan ini Anda belum tahu apa integral dari ln X. Nanti Anda bisa cari di buku, pakai integrasi parsial juga. Jadi di sini ln X kita tahu apa turunannya, tapi kita belum tahu apa integralnya. Padahal di sini kalau kita punya dv sama dengan ln X dx, berarti kita untuk mencari V, kita perlu mengintegralkan ln X terhadap X. Nah artinya apa? Kita nggak bisa menggunakan yang ini, karena kita belum tahu apa integral dari ln X. Nah, ternyata apa? Tidak harus bahwa yang X ini menjadi bagian yang U. Ya, tidak harus seperti itu. Ya. Nah, sekarang coba kita balik. Ln X sebenarnya kita bisa turunkan. X paling tidak ada integralnya. Oke, kalau itu kita balik. Ya, kita balik. Maaf, langsung saya hapus saja ya. Berarti kalau seperti ini, mari kita pilih U-nya adalah ln X. Supaya kita punya DU sama dengan seper X dx. Ya, ini sifat khusus dari fungsi logaritma ya. Logaritma natural bahwa turulannya adalah seper X dx. Lalu yang dv berarti yang sisanya, yaitu yang X dx. Berarti V-nya adalah setengah X kuadrat. Ya.
Nah, jadi ingat ya, kalau memilih U, carilah bagian yang dapat diturunkan dan akan menjadi lebih sederhana. Kalau bisa lebih sederhana. Dan untuk yang memilih DV, carilah bagian yang lebih dapat diintegralkan. Dan juga harapannya menjadi tidak lebih rumit. Kalau yang tadi, kalau Anda memilih X-nya yang U, lalu V-nya yang ln X, DV-nya yang ln X dx, Anda nggak bisa mengintegralkan ln. Ya, atau at least Anda belum punya rumus langsungnya. Tapi kalau saya balik, U-nya adalah ln X dan DV-nya adalah X dx, saya bisa mencari DU dan V. Oke, kalau begitu, ini akan sama dengan U dikali V dikurangi integral V dikali DU. U-nya adalah ln X, lalu V-nya adalah setengah X kuadrat. Mungkin saya beri tanda kurung semua supaya kelihatan ya, ini yang mana dikali yang mana gitu ya. Dikurangi dengan integral dari V, V-nya adalah setengah X kuadrat dikali dengan DU, DU-nya adalah seper X dx. Ya, ternyata yang ini malah hanya merupakan integral fungsi suku banyak. Oke, ini menjadi setengah X kuadrat dikali ln X dikurangi, ini setengah saya keluarkan saja, integral dari X pangkat bagi X, X dx. Seperti ini. Ya, tentunya X diintegralkan menjadi setengah X kuadrat lagi. Ya, berarti ini menjadi setengah X kuadrat dikali ln X dikurangi seperempat X kuadrat ya, setengah kali setengah maksudnya, ditambah konstanta. Ya, jadi di sini memang pangkatnya X bertambah, tetapi tidak membuat integralnya menjadi lebih rumit. Ya, jadi saya sengaja memberikan contoh yang ketiga ini supaya juga Anda tidak terpancang bahwa U-nya harus yang X pangkat sesuatu. Tidak harus seperti itu ya. Pokoknya poinnya adalah Anda punya integral U kali dV, lalu Anda dengan rumusnya integrasi parsial, Anda punya integral V kali DU. Goalnya sama. Segala macam metode untuk menyelesaikan masalah itu pasti membuat keadaan lebih baik. Ya, sehingga tentunya integral yang V kali DU ini haruslah integral yang lebih sederhana daripada integral U kali DV. Ya, kalau ternyata itu malah lebih sulit, ya berarti Anda selangkah lebih jauh dari solusi. Ya. Ya, jadi di sini ternyata kalau untuk yang X kali ln X dx, ternyata nanti pengerjaannya menjadi ya cukup berbeda. Tetapi tetap dengan menggunakan prinsip yang sama ya. Karena di sini integral V kali DU juga menjadi integral yang jauh lebih sederhana daripada integral yang di awal ya. Ya, sehingga kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Ya, Anda juga bisa mencari integral dari ln X begitu ya. Berarti ya ln X-nya dari U, lalu dV-nya sama dengan dx. Itu juga bisa ya. Anda mau bertanya misalkan integral dari ln X dx itu bagaimana gitu ya. Ya di sini Anda pilih aja. U-nya adalah ln X, kemudian dV-nya adalah dx. Ya, Anda bakal ya ini selebihnya ya bisa Anda teruskan lah. Ya, jadi itu ya beberapa contoh pengerjaan integral dengan metode integrasi parsial. Ya, sebetulnya masih ada beberapa metode lain ya, seperti ada metode pecah rasional, lalu ada mungkin bentuk substitusi trigonometri begitu ya. Lalu juga mungkin bentuk-bentuk akar ya, itu bagaimana bisa merasionalkannya seperti itu. Ada beberapa metode yang lain, tetapi tentu saja ya kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing prodi ya. Dan ya at least untuk teknik pengintegralan saya memberikan dua metode ini. Tentunya nanti ya untuk metode yang lain ya Anda bisa
bisa Anda eksplorasi sendiri. Jadi itu materi dari saya untuk metode integrasi parsial. Terima kasih.